Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan karya ilmiah yang berjudul Etnografi Desa Adat Trunyan. Bersama saya Nika Delias Padeni, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dharma Duta, Universitas Indo Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pada kali ini ada 4 pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada pembahasan, dan yang keempat ada penutup. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan terkait abstrak dari karya ilmiah saya. Nah, Pulau Bali dikenal bukan hanya karena keberadaan tempat rekreasi alam saja, tetapi juga karena berbagai tradisi dan budaya uniknya. Ada sebuah desa tua Bali kuno yang dinamakan Desa Trunyan, memiliki tradisi unik dengan tata cara pemakaman orang meninggal yang diletakkan di atas tanah di bawah pohon menyan atau disebut dengan mepasah. Desa adat Bali kuno ini dikenal sebagai Desa Bali Age yang merupakan penduduk asli Pulau Bali dengan tradisi unik yang dimiliki oleh Desa Bali Age Trunyan ini, menjadikan sebagai daya tarik wisata yang datang ke Bali. Desa Trunyan menjadi bagian wilayah administratif Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dikelilingi dan terletak di kaki bukit serta dibatasi oleh Danau Batur. Nah, kata kunci dari abstrak kali ini yaitu tradisi, budaya unik, pemakaman di atas tanah, Desa Bali Age, dan wisata. Oke, lanjut langsung saja ke topik kedua yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Hal itu mendukung beragamnya komunitas yang menghasilkan berbagai kebudayaan serta adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Beragamnya kebudayaan tersebut butuh dipelajari lebih lanjut agar tidak punah termakan oleh arus perkembangan zaman yang semakin berkembang. Kecanggihan teknologi di masa kini justru seharusnya mampu menjadi penopang dalam mengeksplorasi informasi lebih lanjut terkait sebuah kebudayaan. Yang ada salah satunya adalah kebudayaan yang menarik minat saya sebagai penulis untuk meneliti lebih lanjut, ialah kebudayaan di daerah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yaitu Desa Adat Trunyan. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Yang kedua itu ada tujuan. Nah, didukung oleh latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian bertujuan untuk mengenal lebih dalam dan luas serta memaparkannya ke dalam bentuk tulisan untuk bisa dikonsumsi khalayak umum dan dijadikan sebagai sumber informasi yang bisa menambah pengetahuan banyak orang terkait beberapa pembahasan mengenai Desa Adat Trunyan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu ada gambaran umum tentang Desa Adat Trunyan. Desa Adat Trunyan merupakan salah satu desa Bali Age yang masih eksis hingga saat ini. Desa Trunyan terletak di pesisir Danau Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli. Desa ini merupakan Desa Bali Age atau Bali Mule, dengan kehidupan masyarakat yang unik. Desa Trunyan terdiri dari 4 banjar yang seluruh penduduknya berjumlah kisaran 200 kakak. Hawa udara Desa Trunyan sangat sejuk. Suhunya rata-rata 17 derajat Celcius dan dapat turun sampai 12 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke pembahasan yaitu lokasi, lingkungan alam, dan demografi. Yang pertama itu lokasi. Desa Trunyan terletak di kawasan geowisata Gunung Batur, Kecamatan Kintamani dengan luas wilayah 12 km dan kondisi topografi sangat curam, berbukit-bukit dan bertebing tinggi. Desa Trunyan berbatasan dengan Kubu, Paten Karangasem di sebelah timur, sebelah barat dengan Danau Batur, sebelah utara dengan Desa Songan, sebelah selatan dengan Desa Abang Batu Tinding, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, terletak pada pertemuan topografis perbukitan Gunung Abang dan hamparan Gunung Batur, Desa Trunyan yang membangkitkan nuansa magis, keindahan, keunikan fisik, sosial, budaya, religius yang membedakan dengan masyarakat Bali pada umumnya. Oke, kita lanjut ke lingkungan alam. Nah, salah satu bentuk dari penerapan ajaran leluhur yang dilakukan oleh warga desa ialah menjaga kelestarian alam sekitarnya. Maka dari itu, walaupun dihadapi oleh beragam isu alam yang sudah terasa di beberapa bagian daerah, tetapi keadaan di daerah Desa Adat Trunyan dilingkupi oleh pepohonan asri dan tumbuh-tumbuhan.
Hal tersebut didukung oleh adanya peran awik-awik. Nah, awik-awik itu merupakan sebuah peraturan yang ada pada setiap desa yang ada di Bali. Oke, kita lanjut ke demografi. Nah, penduduk desa Trunyan sampai dengan tahun 2016 terdiri dari 1.389 orang laki-laki dan 1.327 orang perempuan. Nah, masyarakat Trunyan terdiri dari dua kasta utama, Banjar Jero dan Banjar Jabe. Kasta didasarkan pada garis keturunan yang berasal dari dinasti Gel-Gel. Banjar Jero adalah keturunan dari orang Trunyan yang pergi keluar dari desa untuk diangkat oleh raja-raja Gel-Gel. Sedangkan Banjar Jabe adalah keturunan orang-orang yang diperintah oleh Banjar Jero. Sistem kasta ini adalah satu dari sedikit contoh masyarakat luar yang mempengaruhi kehidupan di Trunyan yang sebagian besar terisolasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu asal mula sejarah Desa Trunyan. Nah, cara pemakaman masyarakat Desa Trunyan yang unik ini tidak lepas dari sejarah berdirinya desa yang terletak di sebelah timur bibir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara tersebut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit sejarah terbentuknya Desa Trunyan. Nah, dahulu kala dikisahkan, di Kerajaan Surakarta di Pulau Jawa tercium bau harum yang menarik perhatian 4 bersaudara, pangeran dan putri Kerajaan Surakarta. Keempatnya pun kemudian mengembara untuk mencari sumber bunyi itu. Mereka terdiri dari 3 orang pangeran dan 1 orang putri. Di tengah perjalanan, yakni di sebelah selatan kaki Gunung Batur, sang putri bungsu tertarik dengan tempat tersebut dan memutuskan untuk tinggal di sana. Keinginan itu pun disetujui oleh kakaknya. Selanjutnya, sang putri pindah ke lereng Gunung Batur sebelah timur dan memiliki gelar Ratu Ayu Mas Markete. Ketiga pangeran pun melanjutkan perjalanan, kemudian tiba di dataran bernama Kedisan. Mereka mendengar suara burung yang sangat merdu. Mendengar suara burung ini, pangeran ketiga merasa senang dan berteriak keriangan. Hal ini ternyata tidak disukai oleh pangeran pertama, maka diperintahkannya pangeran ketiga untuk berdiam diri di tempat tersebut. Ketika pangeran ketiga menolak, Pangeran Sulung marah dan menendangnya hingga jatuh dalam posisi duduk, bersila dan berubah menjadi patung. Saat ini kita masih bisa menemukan patung Batur Batara Dewa dalam keadaan duduk bersila di wilayah Kedisan. Setelah itu, kedua pangeran yang tersisa pun terus melanjutkan perjalanan sampai ke sebuah dataran, di mana mereka bertemu dengan 2 orang gadis cantik. Sang pangeran pun kemudian menyapa keduanya. Melihat hal ini, Pangeran Sulung kembali marah dan memerintahkannya untuk tinggal di tempat ini. Ketika kembali ditolak, sang Pangeran Sulung kemudian menyepak adiknya hingga jatuh terpelungkup dan kemudian ditinggalkan. Disebutkan sang adik kemudian menjadi kepala desa di tempat itu dan desa tersebut kemudian disebut dengan Desa Abang Dukuh. Kata dukuh sendiri merupakan dalam bahasa lokal yang berarti terlungkup. Setelah melanjutkan perjalanan seorang diri, sang Pangeran Sulung pun akhirnya menemukan pohon tarumenyan yang merupakan sumber wangi tersebut. Di bawahnya, ia melihat seorang dewi yang sangat cantik jelita. Sang pangeran pun jatuh cinta dan berniat untuk melamar sang dewi. Lamaran pangeran pun diterima oleh kakak sang dewi. Dengan syarat, sang pangeran harus menjadi pemimpin desa tersebut. Sang pangeran pun diberi gelar Ratu Sakti Pancering Jagat. Sementara istrinya diberi gelar Ratu Ayu Pingit dalam dasar. Sejak itu, Desa Trunyan pun berkembang menjadi suatu kerajaan kecil. Kemudian, untuk melindungi kerajaan dari orang luar yang datang karena tertarik dengan bau harum pohon tarumenyan, Ratu Sakti Pancering Jagat memerintahkan penduduk untuk tidak menguburkan masyarakat yang meninggal, namun diletakkan saja di bawah pohon tarumenyan hingga membusuk. Sejak saat itu pun, bau harum pohon tersebut sudah tidak tercium lagi, sedangkan jenazah tersebut pun juga tidak mengeluarkan bau busuk. Dan tradisi pemakaman yang disebut dengan mepasah ini pun masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengetahuan. Nah, di sini dalam pengetahuan ada pemakaman unik Desa Trunyan. Tradisi ini membiarkan mayat di alam terbuka atau yang biasa disebut mepasah. Uniknya, walaupun mayat akan dibiarkan di alam terbuka, tidak ada bau busuk yang tercium.
Hal ini dikarenakan jenazah diletakkan di dekat pohon tarumenyan. Sebuah pohon yang sudah berdiri selama ribuan tahun. Itu justru akan menyebarkan wangi di sekelilingnya, jadi bau busuk dari jenazah tidak akan tercium. Ini bisa dilihat contoh gambarnya pada slide. Nah, sebelum meletakkan jenazah, terlebih dahulu dilakukan upacara pembersihan. Kemudian, jenazah baru diletakkan di permukaan tanah. Jenazah akan diletakkan di lubang sedalam 10 sampai 20 cm yang bertujuan agar jenazah tidak bergeser karena kontur tanah. Untuk menghindari binatang buas yang bisa merusak mayat, di sekitar makam akan diberikan penghalang dari ulatan bambu bernama ancak saji yang berbentuk segitiga dan dibuat memanjang sesuai dengan ukuran tubuh mayat. Bisa dilihat pada gambar. Mayat dibiarkan hancur secara alami. Apabila sudah tinggal tulang, mayat baru akan dipindahkan. Tulang badan, tangan, dan kaki ditumpuk di samping pintu gerbang. Sedangkan untuk kepala akan diletakkan di sebuah fondasi batu dan disusun berjajar dengan yang lain. Bisa dilihat juga di slide, ada contoh gambarnya. Nah, suku Trunyan mempunyai 3 cara unik menangani mayat di upacara yang setara dengan upacara ngaben di tempat lain. Nah, yang pertama itu, untuk yang meninggal adalah bayi, maka mayatnya dikubur lokasinya disebut dengan seme muda. Nah, yang kedua, untuk yang meninggal adalah orang yang kecelakaan, dibunuh atau bukan karena mati normal, maka mereka anggap itu mempunyai kesalahan besar. Lokasi mereka dikubur di Seme Bantas, terletak di perbatasan antara Desa Trunyan dan Desa Abang. Nah, yang ketiga itu, untuk yang mati normal, mayat mereka diberi kain putih dan hanya diletakkan di bawah pohon tarumenyan atau pohon wangi yang sudah dijelaskan tadi. Maksudnya, mati normal adalah tidak punya kesalahan sesuatu di luar kriteria yang dari 2 penjelasan yang tadi. Oke, lanjut ke pembahasan yaitu teknologi. Berdasarkan sistem pengetahuan masyarakat, akhirnya masyarakat pun menciptakan suatu teknologi yang dapat membuat rumah yang nyaman, hangat, dan sesuai dengan kondisi suhu udara yang relatif dingin di daerah tersebut. Nah, berbagai peralatan teknologi pun ada di daerah ini seperti televisi, radio, HP, internet, dan teknologi lainnya. Lanjut ke pembahasan yaitu kesenian. Masyarakat Trunyan memiliki sebuah kesenian yang tidak ada di tempat lain selain di desa Trunyan, yaitu Barong Brutuk. Barong Brutuk adalah tarian barong kuno yang hanya ada di desa Trunyan yang sejak ratusan tahun lalu dihuni oleh warga Bali asli. Nah, tarian ini menggambarkan kehidupan para leluhur di zaman dulu. Nah, yang selanjutnya itu ada religi. Nah, sistem religi dalam masyarakat Trunyan memberikan pengaruh terhadap tempat suci atau merajan pada desa Trunyan. Jika pada umumnya masyarakat Bali Arya yang di setiap kakak memiliki wajib 1 buah tempat suci atau merajan. Namun pada masyarakat Bali Mule atau Bali asli, tempatnya di desa Trunyan, hanya memiliki 1 buah merajan untuk 1 dadia atau 1 keluarga besar, mengingat dalam 1 dadia masyarakat masih memiliki hubungan darah satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu sistem bahasa. Sistem bahasa yang digunakan oleh masyarakat desa adat Trunyan adalah bahasa Bali seperti bahasa pada umumnya di Bali. Secara garis besar di Bali menggunakan bahasa terbagi menjadi bahasa Bali alus, bahasa Bali Madya, dan bahasa Bali kasar. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa adat Trunyan cenderung menggunakan bahasa Bali Madya, yakni penggolongan bahasa yang tidak halus dan tidak kasar. Tetapi masyarakat desa adat Trunyan akan menggunakan bahasa Bali alus ketika mereka melaksanakan kegiatan suci keagamaan. Nah, yang selanjutnya yaitu mata pencaharian. Mayoritas masyarakat Trunyan bermata pencaharian sebagai nelayan pada Danau Batur. Masyarakat Trunyan sangat bergantung akan hasil danau dalam kehidupan sehariannya. Oleh karena itu, masyarakat Trunyan sangat menghormati Danau Batur yang dari dulu hingga kini menjadi sumber mata pencaharian dan penghidupan warga sekitar. Hingga hal tersebut mempengaruhi orientasi bangunan warga mengarah ke Danau Batur. Nah, yang kesembilan itu ada organisasi sosial. Menjadi suatu organisasi kemasyarakatan bagi warga desa adat Trunyan sangatlah penting, di mana interaksi antara satu sama lain masyarakat Trunyan dapat terjadi sehingga kehidupan beradat istiadat dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu,
Masyarakat Desa Trunyan membangun sebuah bangunan yang sekaligus dapat mengapung interaksi sosial dalam kegiatan keagamaan dan adat istiadat, yaitu Bali Lantang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penutup. Nah, dalam penutup terbagi menjadi metode penelitian, kesimpulan saran, dan daftar pustaka. Metode penelitian. Penelitian ini masuk ke dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini berusaha untuk memberikan pemaparan secara terperinci mengenai kebudayaan serta kehidupan yang ada di daerah Desa Adat Trunyan. Dalam penelitian ini, variabel yang diamati adalah yang pertama kondisi fisik Desa Adat Trunyan yang diobservasi secara daring melalui video dokumentasi dari penelitian terdahulu. Nah, yang kedua yaitu keadaan warga Desa Adat Trunyan dari segi alam, spiritual, dan sosial. Nah, yang ketiga ada kebudayaan serta kesenian yang dihasilkan oleh warga Desa Adat Trunyan. Penelitian sudah dimulai dilaksanakan dari awal April 2021. Yang selanjutnya ada simpulan dan saran. Simpulan, Desa Adat Trunyan merupakan salah satu desa Bali Age yang masih eksis hingga saat ini. Trunyan memiliki potensi wisata yang sangat unik. Selain dilabel sebagai masyarakat Bali Age, Trunyan juga memiliki tradisi budaya proses penguburan mayat yang dibiarkan tergeletak di sekitaran pohon besar menyan yang disebut mepasa. Budaya kremasi kuburan bayi dan tarian barong bertuk. Nah, yang adapun saran dalam penelitian etnografi ini adalah penelitian akan jauh lebih baik apabila peneliti mampu melihat keadaan desa dan masyarakat secara langsung. Gambar serta dokumentasi lainnya akan lebih baik apabila dilakukan oleh penulis secara langsung. Nah, semoga karya ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan untuk kekurangan dimohonkan dengan sangat saran yang bersifat membangun demi kesuksesan karya-karya selanjutnya. Sekian yang bisa saya presentasikan dari karya ilmiah yang berjudul Etnografi Desa Adat Trunyan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parami Santi. Om Santi 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 Om.